Google merekomendasikan website kita masuk di halaman 1 Google tanpa alasan sama sekali tidak mungkin, ya. Maka Google pasti punya alasan kuat yang menyebabkan website kita masuk di halaman 1 Google. Nah, salah satu alasan kuatnya adalah artikel itu sendiri, ya. Saya punya teman, ya. Teman saya itu belas nggak pernah main backlink, tidak pernah. Karena bagi dia backlink itu adalah strategi black hat. Wah, kaget banget saya waktu dia ngomong begitu. Ya, dia bilang backlink itu adalah strategi black hat. Ya, kecuali backlink yang di-share oleh orang. Kalau dibuat sendiri itu namanya black hat, berdosa. Waduh, ngeri ya. Nah, ini kan bahaya nih kalau punya perbedaan pendapat seperti itu. Tapi kita menghargai. Ya, kita selalu menghargai perbedaan pendapat di dalam SEO. Ya, karena emang seperti itu ya. Kalau dia bisa membuktikan, tapi traffic dia luar biasa. Ya, dia cuma fokus di kualitas konten sebuah website. Jadi websitenya betul-betul kontennya menarik perhatian, ya, artikelnya juga menarik, penulisnya juga penulis profesional, dibaca enak gitu ya. Nah, itu sehingga apa? Sehingga kita pun ya, orang pun berkunjung nagih gitu kan. Orang berkunjung nagih ke websitenya, ya. Besok-besok mereka nggak akan cari dari keyword lagi, tidak, tapi mereka langsung ngetik ya. Sama ketika kita ketik detik.com kan, nggak pernah tuh saya nyari keyword, nggak pernah. Saya pasti ngetik aja detik.com karena bagi saya artikel mereka bagus ya, dan bisa dipertanggungjawabkan ya, atau tribunnews.com gitu ya, udah terkenal seperti itu ya. Nah, oke, itu ya, ada H1, H2, H3 itu wajib dalam artikel SEO ya. H2, H3 wajib dalam artikel SEO. Nah, kemudian berikutnya adalah permaling ya, permaling ya. Nah, teman-teman ya, ini ada banyak versi ya masalah permaling ya. Ada yang misalnya permaling itu seperti apa Mas Didik? Misal ya, misal saya SEO United misalnya belajar SEO ya, SEO United.id _ ada di situ yang bulan dulu ya, bulan misalnya 04/05 _ belajar SEO misal ya. Tapi ada juga yang seperti ini misalnya _ sama dengan P23 misal ya, siapa tahu ada yang seperti ini ya. Ya, ini contoh aja ya, contoh aja. Kemudian ada juga yang seperti ini ya, _ belajar ya, belajar SEO.html misal ya. Nah, kalau ditanya kita disuruh milih yang mana, teman-teman, saran saya pilih aja yang simple, yang mengandung keyword di dalamnya gitu ya. Misal pilih yang ini boleh, atau yang ini boleh. Cuman kalau dari awal teman-teman sudah ini, sudah itu saja. Jangan diubah-ubah, jangan diubrak-abrik masalah URL ya. Tapi kalau udah seperti ini wajib dong diubrak-abrik ya. Kalau udah seperti ini lagi ya, tapi kalau webnya untuk berikutnya boleh ya, untuk artikel berikutnya. Tapi untuk artikel-artikel kalau bisa buatlah ini atau ini seperti itu ya. Nah, itulah yang disebut dengan permaling ya. Optimalkan kalau bisa ya. Nah, kemudian ya, paragraf pertama ya adalah kunci ya, kunci keyword ya. Nah, kalau teman-teman melihat ya, hampir rata-rata ya Google itu membaca keyword tersebut di paragraf pertama ya, walaupun tidak semuanya. Ada yang membuat ada yang menggunakan yoast ya. Nah, mereka masukkan di meta title ya, dan meta deskripsi ya. Nah, tapi terkadang yoast atau all-in-one SEO ya, all-in-one SEO ya, tapi terkadang all-in-one SEO tidak memasukkan meta deskripsi yang telah kita buat di sana ya. Ini hati-hati teman-teman ya. Maka kemarin ada pertanyaan seperti ini, Mas Didik, gimana nih Mas, saya sudah masukkan keyword-keyword targetnya di meta deskripsi, tapi ketika diindeks di Google tampilannya tidak muncul di meta deskripsi ya, malah yang muncul adalah artikel saya di paragraf pertama ya. Nih ya, malah yang muncul adalah artikel saya di paragraf pertama.
Saya jawab saja seperti ini. Ya begitu Mas, kadang emang Google memberikan ya meta deskripsi itu langsung diambil dari paragraf pertama. Ya sudah, berarti jangan lupa di paragraf pertama masukkan keyword target. Kalau bisa paling kiri. Ya, kalau bisa paling kiri. Makanya di artikel saya di sini saya letakkan jasa pembuatan aplikasi. Ya, ini target keyword saya letakkan di paragraf pertama. Ya, karena saya tahu Google itu kalau dia tidak membaca meta deskripsi, biasanya dia akan membaca di paragraf pertama sebuah artikel gitu ya. Maka teman-teman pastikan paragraf pertamanya mengandung keyword target ya. Nah, oke ya, itu ya. Kemudian ya berikutnya adalah masalah foto ya, foto ya. Nah, ya kalau bisa foto jangan ambil dari Google ya, jangan ambil dari Google ya. Kalaupun ambil dari Google, teman-teman silakan edit lagi ya. Kalaupun ambil dari Google, silakan diedit dulu, misal dengan Canva ya, Canva dan lain-lain ya, bisa diedit ya, baru kemudian diupload ulang boleh ya, tapi jangan plug asli dari Google ya, foto dari orangnya. Nah ya, ini sangat berpengaruh dalam SEO ya. Biasakan teman-teman, atau boleh screenshot boleh, yang penting tidak ambil dari orang lain ya. Screenshot kemudian di crop, kemudian hasil cropnya diupload boleh ya. Nah seperti itu ya. Berikutnya ya, teman-teman bisa cek artikel teman-teman dalam mengecek plagiat artikel ya. Ya, mengecek plagiat artikel teman-teman bisa gunakan nih 10 rekomendasi dari saya ya, bisa teman-teman catat ya, boleh ya, nanti di copy, di foto boleh ya, bisa gunakan copy space ya, copyspace.com ya. Ini kita letakkan di sini misalnya, saya letakkan di sini ya, copyspace.com misalnya ya. Ini untuk melihat duplikat konten kita ya, duplikat konten ya. Nah ya, teman-teman bisa masukkan nanti di sini link webnya gitu ya. Nah kemudian bisa lagi yang kedua, yaitu small SEO tools ya, small SEO tools ya. Nah kayak di sini small SEO tools ya. Nah, Oke, nah ini bisa melihat ya plagiat-plagiat artikel kita, apakah artikel kita sudah lolos dari plagiat, bisa teman-teman gunakan itu ya, masukkan nanti artikelnya ya. Ini 10 ini bisa teman-teman gunakan ya. Nah, oke, berikutnya ya, pastikan artikel kita adalah artikel penyelesaian ya, penyelesaian permasalahan pengunjung ya, pengunjung. Ini penting sekali teman-teman. Kenapa? Karena banyak sekali orang buat artikel ya, udah ngawur sana sini ya, nyepin lagi ya. Ya kalau main imakros boleh lah ya, imakros dengan web-web yang khusus untuk nyepam boleh-boleh saja ya. Nah tapi dengan keyword-keyword yang tertentu gitu ya. Nah tapi poin terpenting dalam sebuah artikel itu adalah pastikan artikel kita adalah artikel penyelesaian permasalahan pengunjung gitu ya. Jadi kalau pengunjung sedang mencari nih ya, cara membuat kopi ya, atau cara membuat mie goreng dengan digoreng misal ya, mie goreng dengan digoreng. Nah ketika mereka buat artikel, ternyata artikelnya adalah cerita tentang Indomie goreng yang direbus kan gitu, berarti tidak menyelesaikan permasalahan pengunjung. Kalau tidak menyelesaikan permasalahan pengunjung, mereka akan kapok datang ke web kita. Kalau mereka kapok, mereka ketemu web kita lagi di halaman 1 Google, yakinlah tidak akan dikunjungi mereka lagi ya. Misalnya ya, jadi tidak sekedar halaman 1, tapi pastikan web kita juga enak dibaca dan dia sebagai poin penting penyelesaian permasalahan pengunjung
ya. Saya cerita tentang bagaimana cara optimasi web. Yang keluar adalah cara optimasi Facebook Ads misalnya. Kan nggak nyambung gitu ya. Tapi dia masuk di halaman 1, tapi ketika dibaca tidak ada menceritakan tentang optimasi website secara SEO, tapi malah cerita optimasi Facebook Ads. Nah, besok-besok mereka akan kapok. Nah, besok mereka kalau muncul lagi artikel kita di halaman 1 yang mereka kenal dan mereka kapok dengan website kita, maka pastikan mereka tidak akan mau berkunjung lagi ke website kita. Ya. Nah, oke. Ada pertanyaan nggak nih Mas Samsan? Halo Mas Samsan. Ada. Ya, kita break dulu bentar ya. Ada Pak, ada pertanyaan Pak. Mau ditanya, mau dijawab sekarang Pak, bagaimana Pak? Ya, oke. Ya, ini masih banyak sekali teman-teman ya. Teman-teman bisa pelajari lagi ya. Apa namanya? Kalau mau optimasi artikelnya juga, ya teman-teman bisa menggunakan apa namanya bantuan plugin ya. Bisa menggunakan bantuan plugin untuk mengecek artikel teman-teman. Ya bisa menggunakan bantuan plugin ya. Misalnya Yoast atau All-in-One SEO ya. Nah, nanti bisa dicek di situ artikel kita sudah masuk sesuai aturan mereka. Walaupun sebenarnya ya Yoast itu bukan poin utama SEO, bukan ya. Ada yang tanpa Yoast pun dia masuk halaman 1 ya banyak ya. Ya. Tapi kalau sekelas kita kalau bisa pakai aja Yoast atau All-in-One SEO sebagai pengukur saja. Pengukur standarisasinya saja, tapi jangan dijadikan patokan utama, tidak boleh, karena Yoast sendiri bukan bagian dari Google, bukan ya. Sama kayak misalnya apa namanya Moz ya, Mozbar dalam mengecek backlink dan lain sebagainya, DAPA juga bukan dari poin utama dari Google, bukan ya. Nah, tapi mereka punya standarisasi menurut mereka seperti itu. Ya, oke. Mas Samsan, gimana Mas? Ada pertanyaan nggak Mas? Disapa-sapa dulu Mas, teman-teman Mas. Ini udah ditanya, ada pertanyaan Pak, mau saya bacain sekarang Pak. Boleh, boleh. Bagaimana sih agar dapat menulis artikel panjang dengan mudah? Itu tipsnya Pak. Jadi sekarang kendala kita tuh kita nggak bisa bikin artikel panjang. Nah, itu gimana tipsnya biar bisa bikin artikel panjang halaman 1 Pak? Ya. Bagaimana cara membuat artikel panjang gitu ya? Dengan mudah Pak. Dengan mudah. Ya. Nah, teman-teman ya, teman-teman apa namanya? Kalau saya ya paling mudah ya beli sebenarnya itu yang pertama. Ya.